Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Suhyuni dari kelas C5 dengan nomor stambuk 08320200108 dari prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, kinerja sektor ekonomi pada tahun 2020 pandemi COVID-19 khususnya pada bidang listrik, gas, dan air. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah menyebabkan sebagian aktivitas terganggu, bahkan ada yang terhenti. Seiring dengan terhentinya aktivitas ekonomi, konsumsi listrik juga terdampak. Berdasarkan data statistik PLN, pelanggan industri dan bisnis memiliki pangsa sekitar 52% dari total konsumsi listrik pada tahun 2018. Sebelum COVID-19, pertumbuhan konsumsi listrik sudah relatif sangat rendah, dan juga rendahnya konsumsi listrik sebelum COVID-19 terutama berasal dari pelanggan rumah tangga pada tahun 2014 sampai dengan 2018 hanya tumbuh 3,86%. Rendahnya pertumbuhan listrik ini antara lain disebabkan melemahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta perubahan pola konsumsi listrik. Bisa diprediksi dampak COVID-19 ini akan semakin memukul konsumsi listrik. Kini sumber pelemahan konsumsi listrik juga berasal dari industri dan bisnis. Hampir dipastikan pertumbuhannya konsumsi listrik 2020 turun dan berpotensi berkontraksi. Dalam suatu situasi seperti ini, tentu yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku usaha dalam sektor kelistrikan, terutama PLN. Terlebih lagi di tengah melemahnya pertumbuhan konsumsi listrik yang berarti menurunkan pendapat listrik, PLN juga menghadapi tantangan lain yang lebih berat. Kemudian dalam bidang air dan gas, untuk itu memiliki potensi yang bisa masyarakat tangani, karena dari air mereka mempunyai sumber yang mungkin tidak akan bisa berhenti begitu saja karena adanya COVID-19. Dan juga dalam kondisi COVID-19 ini terdapat beberapa bantuan dari pemerintah. Nah, jadi adapun poin yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai PT PLN yang bergerak di bidang listrik dan bagaimana kinerjanya selama pandemi COVID-19 atau pada tahun 2020 ini. Pertama, PLN menghadapi kontrak listrik take or pay atau TOP dengan produsen listrik swasta Independent Power Producer atau IPP. Kontrak TOP mewajibkan PLN menyerap listrik sebesar persentase minimal sesuai availability faktor AF yang telah ditetapkan dari kapasitas total pembangkit menurut Power Purchase Agreement atau PPA. Sebagai misal kapasitas pembangkit 100 MF, AF-nya dalam PPA sebesar 80%, maka PLN harus membeli setidaknya 80%. Yang kedua, PLN menghadapi nilai tukar rupiah yang lemah dan sempat di level 16 ribuan per dolar Amerika Serikat. Rendahnya nilai tukar ini akan memukul PLN dari sisi keuangan. Perlu diketahui, PLN sebenarnya mengalami mismatch antara pendapatan dan biayanya. Pendapatan dari penjualan listrik PLN lebih banyak berbentuk rupiah, sedangkan biaya lebih banyak dari dolar Amerika Serikat. Melemahnya nilai tukar berpotensi mendorong kenaikan biaya PLN seperti untuk pengadaan energi primer BBM, batubara dan gas, impor prioritas serta pembayaran ULN. PLN merupakan BUMN yang disebut pemerintah wajib terlibat dalam meringankan beban kelompok masyarakat tertentu yang terdapat COVID-19 melalui keringanan tagihan listrik. Dalam kondisi normal, PLN telah mengalami tantangan akibat pertumbuhan konsumsi listrik yang rendah. Kini di tengah COVID-19, tantangan PLN bertambah karena juga mewajibkan meringankan tagihan masyarakat yang berarti mengurangi pendapatan PLN. Jadi, adapun poin yang terakhir yang ingin saya bahas yaitu mengenai langkah apa yang dilakukan untuk melewati masa pandemi COVID-19 agar tetap berkelanjutan. Dengan cara kita tetap menjalankan tugas-tugas yang telah diwajibkan untuk kita bertanggung jawab dan juga menjaga kesehatan dengan memakai masker,
menjaga badan dan menghindari keramaian, dan juga melakukan vaksinasi. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.